Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niska Ananda Putri, NPM 201100402. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf. Paragraf merupakan kata serapan bahasa Inggris, yaitu paragraf. Kata serapan bahasa Inggris paragraf terbentuk dari kata Yunani yang berarti menulis atau menggores. Paragraf merupakan suatu bagian bab dari suatu karangan yang cara penulisan kalimatnya harus memulai garis baru, dan kalimat yang membentuk paragraf harus memperlihatkan kesatuan pikiran. Kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf harus mempunyai satu pikiran dan hanya membicarakan gagasan utama. Jenis jenis paragraf dibagi menjadi 3 sesuai dengan fungsinya, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang atau penghubung, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf pengantar untuk sampai pembicaraan yang akan menyusul nantinya. Oleh sebab itu, paragraf pembuka ini harus menarik minat dan perhatian pembaca. Yang kedua, ada paragraf pengembang atau paragraf penghubung. Paragraf ini terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf terakhir atau penutup di dalam bab dan anak bab. Dan yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir suatu kesatuan yang lebih kecil dalam karangan itu. Jenis paragraf menurut sifat isinya terbagi menjadi 5, yaitu paragraf naratif, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, dan paragraf deskripsi. Paragraf naratif adalah paragraf yang biasanya dihubungkan dengan cerita. Biasanya kita jumpai di cerpen, novel, maupun prosa lainnya. Yang kedua, itu ada paragraf eksposisi. Paragraf ini berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, itu ada paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah paragraf yang bahas sesuatu masalah dengan bukti-bukti dan alasan yang mendukung. Paragraf ini bersifat meyakinkan para pembacanya terhadap suatu hal atau objek. Yang keempat, itu ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah alinea yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi dan mengajak para pembaca. Yang kelima, itu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang melukiskan atau memberikan sesuatu. Pembicaraannya dapat berupa berurutan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviani, NPM 2011100424. Ingin melanjutkan materi dari Nesya. Paragraf yang efektif adalah yang di dalamnya terdapat pesan-pesan yang jelas. Paragraf yang efektif selalu mampu mengarahkan pembaca ke mana arah pembicaraan topik utama. Ciri-ciri paragraf efektif. Kesatuan fokus. Paragraf dianggap memiliki kesatuan fokus apabila hanya membahas satu ide pokok. 2. Hubungan antar kalimat koherensi yang saling berkaitan. 3. Pengembangan yang cukup memadai dalam pengembangan gagasan utama. Letak kalimat utama. Paragraf dedukatif. Paragraf ini dimulai dengan pernyataan tentang kalimat pokok berupa kesimpulan, disusun dengan sejumlah rincian yang menjelaskan mendukung kesimpulan tersebut. Ciri-ciri paragraf dedukatif. Kalimat-kalimat setelahnya merupakan kalimat penjelas, mempunyai pola paragraf umum ke khusus. Paragraf naratif. Paragraf naratif yaitu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Ciri-cirinya, letak kalimat utamanya adalah di tengah paragraf. Kalimat utamanya diapit oleh kalimat penjelas. Paragraf naratif. Paragraf indukatif. Paragraf ini dimulai dengan kalimat penjelas, kemudian diikuti kalimat utama. Ciri-ciri paragraf indukatif adalah letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Mempunyai pola paragraf dasar khusus ke umum. Paragraf campuran atau dedukatif indukatif. Paragraf
dedukatif dan indukatif bisa kita campur apabila ada satu paragraf yang mengharuskan adanya kalimat utama di awal paragraf di akhir paragraf. Ciri-cirinya, letak kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf, pola kalimatnya umum, khusus, umum, dan masih banyak lagi. Saya Melia Agustin, NPM 201110450. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pola pengembangan paragraf. Berdasarkan alur atau pola pengembangannya, paragraf bisa dikembangkan menjadi 7. Yang pertama, klimaks dan antiklimaks. Pengertian klimaks yaitu paragraf yang menceritakan detail dari peristiwa tertinggi atau puncak dari seluruh tulisan. Sedangkan pengertian antiklimaks merupakan alternatif dari ide cerita dengan intens cerita yang akan menuju puncak, tetapi terdapat ide baru yang menurunkan intens cerita menuju ke arah yang lebih rendah secara perlahan. Yang kedua, pertentangan. Paragraf pertentangan biasanya menggunakan ungkapan seperti berbeda dari, pertentangan dari, sedangkan, dan akan tetapi. Ketiga, analogi. Analogi ialah pola pengembangan paragraf dengan mendeskripsikan atau menggambarkan seluruh dengan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai persamaan yang serupa. 4. Alamiah. Pengembangan paragraf secara alamiah didasarkan pada urutan ruang dan waktu. Urutan ruang adalah urutan yang akan membuat pembaca dari satu titik ke titik. Sedangkan urutan waktu menggambarkan urutan terjadinya peristiwa. Yang kelima, klasifikasi. Pengertian pada klasifikasi merupakan upaya untuk pengelompokan hal apapun yang ada. Pengelompokan biasanya diperinci dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Yang keenam, sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan cara sebab akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian dari segi penyebab maupun akibat. Ungkapan yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Yang ketujuh atau terakhir yaitu komparatif dan konstratif. Komparatif dan konstratif adalah sebuah karangan ilmiah yang dapat dikembangkan dengan cara dibandingkan dimensi-dimensi kesamaannya. Di antaranya adalah cirinya, karakternya, tujuannya, bentuknya, dan seterusnya. Selain dari pola pengembangan paragraf, ada juga fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran serta tujuan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi suatu karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf itu artinya ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk dapat memudahkan pengorganisasian gagasan bagi menulis serta juga memudahkan pemahaman bagi membacanya. Yang keempat, memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, untuk dapat memudahkan pengembangan variabel, pengendalian variabel, terutama untuk karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.